Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin di sini saya sudah siapkan itu. Kemarin ada 5 pertandingan ya bosku di eh, laga kemarin, dan di mana laga kemarin di sini kita masih masuk ya bosku dari pasaran handicap ataupun di over under yang saya rekomendasikan kemarin. Jadi di laga kemarin ini kita bisa bilang cukup profit ya bosku. Oke, di laga kemarin ini masih banyak pasaran handicap dan over under kita ini yang masih masuk. Oke, jadi untuk laga kemarin malam ini saya tidak ada betting ya bosku. Laga kemarin malam ini saya juga agak sibuk juga dengan kegiatan di rumah ya bosku, jadi gak sempat ada sharing deal di laga kemarin. Tapi nanti di awal video seperti biasa saya tampilkan juga rangkuman laga kita kemarin malam ya bosku. Nanti bos-bosku bisa lihat-lihat kembali ya bosku laga kemarin. Oke, di sini kita masih masuk dari pasaran handicap dan over under. Untuk laga kita yang kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita nanti malam ya bosku. Di laga kita yang nanti malam ini saya sudah siapkan ya bosku, buat bos-bosku semua. Ini seperti biasa, ini ada 5 laga yang nanti bakalan saya bahas ya bosku. Oke, jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Di laga nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan, dan di sini saya akan awali saja ya bosku dari laga Swedia, dimana sini tuan rumah Sundsvall berhadapan dengan Malmo ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari masing-masing kekuatan dua klub ini ya bosku, di sini saya lebih memfavoritkan Malmo ya bosku, walaupun dia bermain di tandang. Untuk laga nanti malam ini tidak menutup kemungkinan. Kalau kita lihat pokoknya Sundsvall ini kurang bagus ya bosku. Kalau kita lihat di 5 laga terakhir yang dijalani oleh tuan rumah Sundsvall ya bosku, itu dia mengantongi 4 laga itu mengantongi kekalahan. Dan kalau kita bandingkan dengan performanya Malmo, saya rasa Malmo ini bisa ya bosku menangkan laga, walaupun Malmo ini bermain di away atau di tandang untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, tidak menutup kemungkinan Malmo ini dilihat dari pasaran handicap 1/4. Saya rasa Malmo bisa mencuri 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Di sini juga kita bisa pakai perbandingan atau acuan itu dari standing klasemen sementara juga ya bosku. Di sini kita bisa lihat standingnya juga cukup jauh juga ya bosku. Dan kalau kita juga lihat performa Malmo yang bermain di away, rata-rata ini dia bisa mengantongi gol ya bosku, atau mencetak gol kalau kita lihat dari performa Malmo berhadapan dengan tim-tim yang di bawah standarnya Malmo ya bosku. Jadi kalau saya rasa untuk laga nanti malam ini Malmo bisa mengantongi selisih 2 gol untuk laga nanti malam. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Malmo di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Irlandia ya bosku. Ini sudah memasuki babak ke-22 ya bosku. Ini juga klub ini harus masing-masing lebih agresif ya bosku untuk bisa mengamankan posisinya di standing klasemen sementara, karena ini sudah memasuki pertengahan musim ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di sini kita bisa bilang laga nanti malam ini bakalan cukup menarik ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, saya rasa laga nanti malam ini bakalan terjadi ada perlawanan antara tuan rumah ataupun bintang tamu ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Di sini kalau kita juga lihat ya bosku, emang rata-rata dua klub ini dalam performa yang kurang stabil ya bosku. Di sini kita bisa lihat, oke,
Dan kalau kita lihat dari laga head to head, emang laga ini kebanyakan dengan hasil imbang atau seri ya bosku. Hanya satu laga itu dimenangkan oleh Derry City dengan skor 2-1 untuk laga di 5 laga terakhirnya ya bosku itu kalau kita lihat. Oke. Jadi kalau kita lihat laga yang nanti malam ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa kalau laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kalau menurut analisa saya, kalau under goal ini kayaknya sulit ya bosku. Minimal 2 gol ini pasti ada untuk laga nanti malam. Paling buruknya ini 2 gol pasti ada kalau menurut saya ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang laga nanti malam ini Derry City di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Derry City. Oke, jika nanti ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya masih ada di Liga Irlandia, di mana sini tuan rumah Bulldog yang menghadapkan dengan UC Dublin ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini ya bosku. Kalau kita lihat dari masing-masing dalam 5 laga sini Bulldog ini lebih diunggulkan ya bosku. Apalagi sini Bulldog yang bermain di tandang untuk laga nanti malam, saya rasa ini Bulldog bakal menggila ya bosku. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara dua klub ini juga cukup jauh ya bosku perbandingannya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa Bulldog yang bermain di kandang bisa mengantongi 2 gol minimal ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam ini Bulldog yang bermain di kandang bisa mengantongi 2 gol kalau menurut saya bosku. Jadi kesimpulannya untuk laga Bulldog versus Dublin ini saya menyarankan bosku untuk pegang Bulldog di handicap 1,5 atau bisa bermain di over 3. Oke. Di sini saya lebih menyarankan bosku untuk pegang Bulldog ya bosku, bermain di handicap aja di handicap 1,5. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di laganya tuan rumah Patrick berhadapan dengan Drogheda untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, sini Drogheda ini berada di peringkat 8 sedangkan Patrick yang berada di peringkat 4 ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat performa Patrick di 5 laga terakhir, emang sini Patrick lagi berada di penurunan performa atau performanya ini kurang stabil ya bosku. Kalau kita lihat emang sih wajar kalau sini dia tumbang berhadapan Bulldog dengan Shamrock, ini cukup wajar juga ya bosku. Tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Patrick bisa menangkan laga ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya terlalu ngeri ya bosku kasih atau bermain di handicap 1. Saya takutnya sini ST Patrick ini hanya bisa mengantongi kemenangan hanya dengan selisih 1 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku. Jadi di sini saya lebih bermain aman aja ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Patrick di handicap pegang ST Patrick bermain win di full time atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga terakhir menurut versi gua, di sini saya ada di laga penutupan ini tuan rumah Pins berhadapan dengan Shamrock ya bosku. Kalau kita lihat performa Shamrock di musim sekarang ini, Shamrock lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara Shamrock yang menempati peringkat pertama sedangkan Pins yang berada di peringkat 9. Tapi yang saya anehnya ya bosku, di sini kita lihat dari 5 laga terakhir ini, emang kalau kita lihat emang dari laga head to head Shamrock ini jauh lebih diunggulkan apalagi di 5 laga terakhir ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran ini sedikit aneh menurut saya bosku. Performa Shamrock yang bagus ya bosku bermain di tandang ataupun di kandang
Samrock selalu kasih permainan yang bagus, tapi di sini handicapnya dan over-undernya ini saya agak ragu ya bosku untuk laga nanti malam ini. Oke, kalau kita lihat dari pasaran handicapnya, ini Samrock paling besar itu cuma kasih handicap 1/4. Oke, saya rasa ini kurang wajar ya bosku untuk laga nanti malam ini. Saya rasa tim yang bermain di kandang ini bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar ya bosku. Untuk pasaran handicap di sini saya masih 50-50 ya bosku untuk laga Samrock versus Spain ini. Di sini sedikit aneh kalau menurut saya ya bosku pasaran handicapnya, tapi di sini saya cuma merekomendasikan bos-bosku bermain di over under aja untuk laga nanti malam ini ya. Oke, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Samrock bermain di over 2,5. Perkiraan paling sedikit laga ini bakalan terjadi 3 gol. Kalau menurut saya paling sedikit kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Oke, jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Samrock di over 2,5. Oke, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Oke, dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam yang sehati bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan juga dengan analisa dan feeling bos-bosku sendiri. Oke, jika ada samaan feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and